Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam kebajikan. Good news dari Denking Forever. Kebetulan malam hari ini gue lagi silaturahmi kepada abang gue ya, Wa ya, Wa. Wah, Ya, wah. Wa. Ya, Wa karena beliau kebetulan musisi lahiran USA, orang Sunda asli gitu. Alhamdulillah juga saya bersyukur sekali ini konten pertama saya dengan musisi legend lah, yang utama musisi tahun 90-an gitu. Nah, di kesempatan ini Wak nuhun ya Wanya, terus ditampi pada disuguhan ya teh Wak. Siap. Nah, iya, Betul. ayam martabak ya. Oh, siap ngerokok lah tuh Wanya. Siap. Enggak. Punten Wak. Sorry. Damang Wak. Sehat, alhamdulillah. Di mana Mang Denkin ke teh? Di Wah, dari saya Wak Sami Wak, tapi lahir Tasik sama sama Ispan Japa Wak. Bandung. Jakarta udah lama tapi. Wah, di Jakarta ya lumayan Wak. Di Jakarta mah di selatan, biasa anak selatan Wak. Ansel, Tangsel anak selatan gitu ya. Para denging forever, kalian jangan kaget ya, karena bahasa kita campur-campuran karena kita menghormati tanah leluhur kita. Betul tuh Wak. Tuh. Kamu cek Sundana mah kumaha ulah poho kalembur kumaha Wak. Aduh, berhilap deui. Elap deui gitu. Jadi saya pribadi sih Wak salut lah kepada para musisi Sunda ya, maupun suku yang lain ya, ketika mereka berkarir di Jakarta tidak pernah melupakan bahasa daerah masing-masing. Ya banyaklah contoh-contoh yang lain mungkin tidak bisa sebutkan ya, karena saya di sini fokus untuk mengulik dan bersilaturahmi. Suatu kangen saya dengan lagu-lagu dan sosok para musisi tahun 90 Wak, Tahun gitu. 90. 90 karena kita juga tidak jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah. Sejarah Wak. Ya, kayak orang bener jika nu bener cek sudah nama itu udah kan ada begug Jika nu heeh. jika nu gitu. Tapi kan mau nggak mau memang kita harus menghormati orang-orang yang sebelum kita. Nah betul Wak, itu yang saya terapkan dan saya masih belajar ya Wak. Ya sama-sama Bimbingan, belajar lah. perlu bimbingan, dan saya juga salut dengan Uwa untuk mensupport lah channel YouTube saya yang baru lahir mungkin ya. Thanking forever. Ya, Denking Forever Wak, gitu. Mantap. Doain ya Wak ya supaya Siap, siap. channel ini lancar, berkah, dan memberikan manfaat buat Nah, semua. Jadi utamanya itu memberikan manfaat kepada halayak. nah itu Wak, Manfaat ya. manfaat ya Wak. Ya, di kali ini mungkin Wak saya mau sedikit bertanya tentang, saya tahu sih Wak seorang sosok gitaris ya dari sebuah grup band yang masa era 90 banyak yang dikenal Wak. Bukan banyak dikenal lagi, mungkin sebagai band yang jadi terobosan lah dari Bandung Wak waktu itu. Ya menurut pandangan saya pribadi ya Wak ya, mohon maaf ke Wak di sini sekilas lah. Kalau kita berbicara sejarah UCAM, mungkin dari malam sekarang ya sudah setengah 12 sampai subuh mah nggak bakalan beres sebenarnya. Perlu di PR kan deh, isukan deh, ya tamatna gitu. Ya intinya gini lah Wak, untuk sekilas tentang terbentuknya UCAM itu seperti apa Wak? You can itu bandnya ya. Kenapa saya ngomong band? Karena sebelumnya You Can itu IO. Itu tahun-tahun 88 ya. Tahun 88. Dan kita bentuk band itu tahun 8 dari 88 udah main pensi-pensi gitu. Nah, terus tahun 90 kita nyoba bikin demo di studio sendiri di Jalan Anggrek. Demo itu udah jadi beberapa lagu. Kebetulan ada teman
yang tinggal di Jakarta, kuliah di Jakarta, di ISIP. Nah, di ISIP dia kuliah, terus kita minta tolong dia, coba dong bawa ini demo ini di Jakarta ke label istilahnya. Kalau dulu kan label masih banyak. Iya. Cuman ya dia juga nggak ada kenalan label tempat saya itu yang kuliah di ISIP itu. Cuman ada kakak kelasnya dia kenal sama Mas Dian Antono. Akhirnya demo kita tuh sampai aja ke Mas Dian, dan alhamdulillah Mas Dian ngerespon bagus. Akhirnya kita masuk rekaman tahun 92 91 atau 92 ya, 91 lah, 91 pertengahan. Dari situ kita mulai rekaman, dibantu Mas Dian sebagai produser. Akhirnya kalau selesai album itu tahun 92. Itu jadi beberapa bulan tuh. Ada 6 bulan, sekitar 6 bulanan lah. Akhirnya kita rilis tahun 92 tuh You Can, album pertama, Bayangan. Yang hits lah waktu itu Bayangan itu. Jadi masih ini ya Wak, piringan ya? Enggak lah. Jadul bisa. Piringan. Tahun pertama piringan. Dulu masih kaset. Ya Wak, setelah piringan. Piringan. Oke. Berarti Wak mau disebut kalau teing kayak gitu mah. Bisi ya zaman piringan. Tapi sekarang musim lagi zaman piringan. Oh, musim lagi. Banyak gitu. Jadi selesai 92 rilis, ya alhamdulillah lah banyak diterima oleh masyarakat. Lagu kita banyak disukai juga. Ya benar Pak, mantap Pak itu. Jadi saya sendiri, nah ada satu You Camp, You kan kamu, camp itu kan tempat kan? Ya, benar, tempat kamu kan? Betul. Nah itu dari kenapa disebut tempat kamu You Camp, nama bandnya Pak? Filosofinya apa Pak? Enggak, ya bukan filosofi ya apa. Jadi kita ngambil dulu tuh tempat ngumpul kita tuh Jalan Anggrek. Jalan Anggreknya sebelah mana Pak? Jalan Anggrek mah di Stadion Persib apa? Anda eta nanti Ahmad Yani. Oh, Caas. Sebelum. Ya Ahmad Yani. Cikaso. Aduh. Berat. Beling. Berat. Legend. Cikaso. Jadi kenapa dinamain You Camp? Jadi biar gampang aja maksudnya. Kemana kan You Camp? You Camp itu ya tempat ngumpul kita gitu. Nah, kita jadi akhirnya udah aja di tempat You Camp itu tempat ngumpul kamu gitu. Jadi tempat ngumpul siapa yang mau ngumpul ayo ke sini gitu. Berarti termasuk personil yang waktu itu formasi awal siapa aja Pak? Dulu drum kita Zul. Bukan Bang Sandi, belum terjun. Bang Sandi belum gabung. Belum. Itu band saya di Jakarta sama Sandi. Ya, gitu. Di Bandung sama drummernya Zul, keyboardnya Darwin, bass Eri, vokal Rudi, sama Ovi. Ovi Rip ya, Bang Ovi. Ya sekarang diri. Itu, Wah, izin Wak. Korek. Aduh. Gitu, ya. Untuk waktu pertama Bang Sandi masuk itu berarti jadi tahun berapa? Wah, cerita ini harus diulik ya, masalah Bang Sandi gabung ke You Camp. Ya, jadi kan dulu saya gitu, ada 2 band di Jakarta sama Bandung sama You Camp. Di Jakarta sama Sandi, nama bandnya NMS. Saya, Sandi, Abdi, Sleng, Abdi Negara. Nah, Abdi Negara, si Jimmy, sama Edi. Abdi Negara bin Kat Richard ya. Kat Richard. Malu Pak orang Sunda. Ronwood. Aduh, punten Mas Abdi.
Wah, Ya, benar jadi benar. gitu. Jadi waktu UCamp pertama rekaman, ya eh, sebenarnya jadi drummer kita itu dulu ya namanya dulu ya, nah dulu seneng pakai Pakai. tadi apa ya tadi Nah, berarti eh, drugs atau apa, Wak? drugs lah ya, drugs. Jadi sehingga pokoknya intinya ya saya nggak mau ngebahas itu ya, nggak mau ngebahas drummer saya ketergantungan drugs itu loh. Yang saya bahas itu karena dia begitu sehingga menghambat kita pada saat recording Hmm, banget, gitu. Jadi berpengaruh gitu, Wak. berpengaruh itu narkoba. Mungkin buat beliau sebagai perjalanan juga kan ya, Wak. Betul. Kita para Daniel Forever khususnya para musisi muda ambil bagusnya, buang jeleknya kan gitu ya, Pak. Betul. Dan buat beliau juga salam hormat mungkin perjalanan beliau. Semoga beliau sehat terus. Saya sekarang jadi kerja di salah satu stasiun TV terbesar. Dari orang drum Jadi, gitu. Nah, gitu, Pak. Itu kan dari hasil mungkin dia perjalanan dan mengambil hikmah dari hal kejadian tersebut, Pak. iya. Gitu. Nah, jadi nyambung tadi ya. Siap, Pak. Ya, jadi drummer saya ini jadi intinya menghambat kita saat recording. Bukannya kita nggak mempertahankan dia, enggak. Jadi kita coba dulu rekaman satu album, ternyata hasilnya nggak bisa, belum layak gitu loh. Akhirnya diulang lagi dengan, jadi udah selesai satu album, ini kita ngulang lagi nih dari awal, dari nol lagi sampai selesai lagi. Akhirnya belum layak juga. Sehingga dari produser kita ngasih solusi, udah ganti aja drumnya. Maksudnya ganti drumnya gimana? Ganti orangnya ternyata. Kalau itu kan satu pilihan yang berat banget buat kita saat itu. Karena kita Aina bayangkan we nol bareng, tidur bareng, istilahnya KB sudah kayak keluarga gitu loh. Pada saat begini kita harus istilah kasarnya ngeluarin dia. Gitu, Pak. Kan berat. Berat, benar. Berat. Aduh. Berat, Sampai berat. sampai kita saat itu punya punya pikiran, udahlah nggak usah jadi rekaman gitu. Proyek tersebut. Iya, maksudnya udahlah nggak usah jadi peran daripada gambar kita diganti gitu. Cuman masalahnya akhirnya setelah diskusi sama ini oke lah pakai edisional. Bang Sandi. Bukan. Bukan. Dulu Gilang Ramadan. Wish. Pak Gilang. Serius, Pak? Ya serius sebenarnya nggak bohong. Dere, Pak. Karena Mang Gilang teh panutan, Wah. Itu mah panutan. Freestyle Panutan Mang Gilang. Usaha oke kan karo. Iya, usaha Mang Gilang Ramadan. Aduh. Beliau yang dengar Mang Gilang Ramadan. Jadi album pertama itu ada beberapa lagu yang ngisi itu Kang Gilang Ramadan. Gitu, Wah. Sebagian Sandi. Sandi itu masuknya di pertengahan recording. Baru karena teman saya ini udah nggak bisa ini. Berarti Bang Sandi masuk itu sebagai langsung saya player ya, bukan sebagai edisional. player. Termasuk dia ngisi lagu Bayangan itu Sandi. Tadinya Gilang. Gilang. Cuman karena diganti drummer jadi pulang lagi dong. Wah, benar. Jadi itu pengalaman saya di band UCamp tentang bahayanya narkoba tuh gitu. Cuman kan dulu mah saya juga masih muda ya, masih suka lah dikit-dikit. Cadas lah, cadas. Benar, Pak. Keasikannya di UCamp dulu gimana, Pak? Keasikannya waktu di UCamp mungkin ada hal-hal
yang sampai wah sekarang sulit dilupakan itu apa Wak di UCAM itu? Kehangatan apa? Ya jadi UCAM itu udah kayak keluarga kalau buat saya ya. Maksudnya saudara, semua itu saudara, udah bukan eh, jadi udah tahu Kartu. kita udah tahu kartu, kita udah tahu oh, si ini karakternya gini, jadi kita hormatin gitu. Dia nggak suka gini, kita nggak usah. Jadi kayak ini aja, udah jadi asik aja gitu kemana-mana bareng. Oh, dia teman main juga, maksudnya bukan main musik ya, teman main gaul lah. Ya siapa? Benar Wak. Jadi gini Wak, pandangan seorang musisi ya, terutama seorang Iram UCAM tentang bahaya narkoba di dunia musik itu seperti apa bahayanya Wak? Pandangan Wak. Eh, bahaya banget, bahaya banget, maksudnya bahaya banget itu bahayanya nggak berasa mang narkoba itu, karena apa gimana ya, yang kita narkoba itu pasti ada sensasi-sensasi yang membuat kita tertipu, ngenah gitu ta zaman Enjoy ya, baheula enjoy, lama, enjoy. enjoy asik gitu ta. Mungkin ya, cuman untuk musisi Iya Wak. ada sebagian eh, teman-teman yang menganggap kalau kalau dia udah pakai sesuatu itu eh, otaknya jalan. Gitu Jadi, Wak. inspirasinya banyak gitu katanya. Katanya gitu Katanya Wak. padahal kan kalau menurut eh, apa menurut menurut saya Iya iya. menurut saya sih enggak, itu cuman sugesti doang kalau Hmm, menurut saya. iya. Jadi sebenarnya nggak perlu pakai itu pun, sebenarnya kita mampu, yang penting fokus gitu loh. Sekarang gimana kalau memang ada yang bicara narkoba itu main jadi bagus, enggak juga, yang jelas kita nggak bisa fokus, Betul. jadi lupa mungkin iya, Iya Wak. pada saat main harusnya ke sini sini kita ngeblank Iya Wak. mungkin untuk ya nggak tahu ya ininya yang saya alami dulu sih begitu. Mungkin tambah pede mungkin Wak menurut mereka atau Wak pernah Menurut ngalamin kita nggak Wak? gini kalau ngomongin PD, Ya, Wak. kalau ngomongin PD itu kan berarti dia nggak pede, kenapa dia harus pakai itu, kalau tanpa itu dia nggak pede ya berarti intinya dia nggak pede, Iya. makanya dia pakai itu Kalau lu gitu nggak loh. pede nggak usah bermain musik lah. Dalam artian, Iya, maaf ya, bukan dalam artian gue harus bermain musik karena kan kita bermain musik itu untuk menghibur orang ya Wak. ya intinya sih sebenarnya di luar itu, Iya Wak. di luar musik, Iya. karena narkoba ini juga nggak di kalangan musik aja Benar kalau Wak. mau jujur. Iya. Image itu harus kita buang Wak. Image itu jangan 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 ke musisi aja, Betul betul Wak. pelaku musik apa seniman ini, yang ke di kalangan lain juga ada, di kantor-kantor loba, di mana-mana juga ada, Iya. tukang beca juga kadang-kadang juga Iya benar. pakai. Oh. Cuma kenanya ke kita terus sorotannya Wak. Yang mungkin di balik itu ada sesuatu lah Iya iya Wak. untuk membelokkan apa gitu kita Iya. nggak tahu. Karena mungkin namanya public figure ketika ada sesuatu itu langsung booming Wak. Pemberitaan itu kan Pemberitaan digoreng Wak. digoreng cuy, digoreng akhirnya banyak yang viewernya banyak, akhirnya iklannya datang Iya gitu. benar benar Wak benar. Jadi aduh, yang gitu-gitu, jadi bukan musik aja, Benar nah benar benar Wak. di kalangan lain mau di kantor mau di itu, dan itu menurut saya semua sugesti, kalau punya pikiran buat pakai itu jadi bagus itu enggak, Itu Wak. sugesti. Justru lu karena lu nggak pede jadi lu pakai itu untuk biar jadi pede, cuman menurut lu gitu loh, Oh benar kalau Wak. dilihat orang
ayeuna Mang Dengki make. Mang Dengki mah asa Ente wa teu hebat. make Henteu, ieu umpama ya umpamanya perumpamaan. perumpamaan. Sekarang Mang Dengki make. Hmm. Kan asa keren. Cek Mang Dengki, lamun batur ningali kumaha sih Mang Dengki teh ngacai di dieu. Goreng. Mang Dengki mah asa kasep we. Padahal orang yang ngelihat nggak begitu. Ya, jadi itu semua sugesti. Ini pengalaman, Betul, Pak. bukan bicara dari teori. Ya, Pak. Jadi pengalaman begitu. Jadi buat yang muda-muda khususnya musisi ya, hilanginlah yang ini apa? Bisa mungkin ya. Bukan, iyalah. Maksudnya dan intinya ujung-ujung itu ngerusak semua. Badan kita hancur. Ya. Nah, misalkan sabu. Ya. Sabu bisa kuat sare seminggu, nggak tidur seminggu mungkin bisa ya. Ya. Ini udah gini sebenarnya tubuh kita udah capek, cuman karena pengaruh itu jadi kuat, makan nggak mau. Ya. Benar nggak? Ya. Terus akhirnya tipes ya. Terus maut. Jangan sampai lah, maksudnya sampai maut ya. Isdat itu cuman coba rada seram ngomong maut mah. Ya maksudnya nggak ada untungnya lah. Udahlah kita hindari ya Mas, sebisa mungkin. Mending kita berkarya ya, murni berkarya dalam keadaan kita sehat ya. Yang jelas kalau kita nggak pakai udah pasti fokus gitu. Oh ya. Nah untuk teman-teman wah ya mungkin siapa tahu ya Wak, kita tidak siapa tahu ya namanya musisi ya yang udah terjerumus atau terlanjur, itu pesan buat rekan-rekan semua yang itu kan saudara kita juga ya Wak. Namanya musisi berarti saudara semua, ya pesan buat saudara-saudara kita gimana Wak? Yang ya, sudah kalau yang udah terjerumus sing Eli sekolot. Iya kalau saya ngomongin seumuran saya ya iya kayak gitu, maksudnya ya udahlah udah lewat masa yang kayak gitu badan kita tambah habis kan, mendingan juga happy aja sekarang, apa kayak cari kesibukan yang lain yang bermanfaat, contohnya misalkan ngebon atau nanam apa, piara apa kan bisa. Kumpul dengan keluarga ya, anak istri. Tapi iya mang kumat. Saya teh mau erek ngomong ya. Kumaha erek ngomong, saya teh boga iya ya mang ya. Ya wa ngomongnya Sunda, saya jadi penerjemah. Oh iya. Ya. Penerjemah Wak. Saya teh menang iya si babaturan teh ya. Kumaha Wak ya. Jigana cok. Ya ini mah. Ya teh bebas alkohol teh itu Pak. Pala. Oh pala. Jadi bebas sirop. Halal. Wah, pala. Halal banget. Terus gimana Wak menurut Wak itu? Jadi ini saya juga baru dapat dan baru nyoba. Ya. Sari buah pala ini. Ya. Bisa buat kayak kita buat relaksasi gitu mah. Jadi kita teh relax tuh dari setelah kita capek kerja. Iya. Minum ini tuh jadi santai ngantuk mah dan besoknya seger. Jadi kalau orang yang susah tidur daripada pakai antidepresan lebih baik ini mungkin ya Pak? Justru itu saya teh mikir gitu tadi karena kita kan dari tadi ngebahas narkoba. Iya. Cek orang mah ieu teh sarua jeung obat tidur Wah, tapi betul. iya mah dari pala. Berarti halus atuh. Alami. Berarti ini ya Wak anugerah alam, Pak. Anugerah alam. Nah, ini ya yang gini-gini tuh harus dikembangkan dan disosialisasikan kepada semua halayak. Benar. Nah, Wak, ada request Wak, permintaan ya Wak ya. Ini permintaan secara tidak langsung
ke channel YouTube Dan King Forever, Pak. Untuk kerinduan masalah Yukem, lagu balik dari kayu camp. balik di kayu Yukem, karena antara Yukem dengan puntennya dengan Wak Iram itu tidak bisa dipisahkan gitu. Karena kumaha ge tetap yang paling setia yang edan setia tapi ka kiamat turun si Wama Setia apa Yukem Yukem? Yukem Setia masih Charlie aku. Setia apa Yukem itu nu bener? Yukem Yukem. anu fans Yukem setia. Oh. Nah gitu, jadi di saya kan lihatnya aja riset dulu Wak ya, Mamang Dan King teh Wak, Dan King gitu, amin gitu, riset. Wah Yukem cek saya teh nu karolot nya, nu legend urutnya we nya, nu geus incuan nya we nya. Kang Iram, kapan ieu Kang Iram lagu ieu sekarang mungkin di closingnya season terakhir amun Wa Ridho nya akustikan lagu yang menjadi historis Wa Iram gitu, yang penuh arti buat Bang Iram, mintalah dimainkan lah Hajar gitu, Hajar. Oh, siap. Hajar Nyanyi atau Wak kan can naon orang nyanyi mah. alus Wah. Kayak Wak kan aing saya ngomong Urang mah nyanyi teh Wak solo ke. Saya ngomong ke Wa Iram solo kena jadi gosip, ke saya diprotes ke personil Yukem lain cara rekan. Ya begog ya budak sih. Mainkanlah Hajar lah. Baru lagi ke Sarolo kabeh. Hajar enak mah Pak. Edankeun Pak. Coba Pak. Ya untuk para Dan King Forever, ini momen terakhir kita dengarkan lagu dari Bang Iram. Lagu ini buat beliau punya historis dan penuh arti. Kita nikmati bareng-bareng. Sunyinya malam kian mencekam, menambah kegelisahan. Ingin ku raih satu peranan dalam kehidupan ini, namun ku tak mampu menyingkirkan segala keraguan ini. Tarik pandang kita Hajar Wak.